Oke, kita kulik apa lagi ya masalah IKN yang masih diperjuangkan bapak-bapak tukang untuk dapat segera ditempati. Ngomong-ngomong bapak-bapak tukang bener-bener pahlawan tanpa tanda jasa ya guys. Lah kok bisa? Coba kalau IKN sudah jadi yang banyak diliput ya kebanyakan hasilnya. Tapi proses pengerjaannya jarang banget diangkat. Tapi sangat bersyukur ya adanya media sosial sekarang banyak bapak-bapak tukang yang terkenal dan viral. Oke, maklum ya guys, konten ngebacot kemana-mana yang dibahas. Kita kembali ke topik. Ibu kota negara Indonesia yang dibangun di zaman modern seperti sekarang ini adalah sebuah mahakarya yang sekarang dalam proses pembangunan. Penuh dengan campur tangan orang hebat di zaman sekarang. Tapi pertanyaannya guys, sebagus apapun IKN tanpa energi listrik, gelap cuy. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih kebutuhan listrik di IKN? Dan dari mana sih sumber tenaga listriknya? Untuk mewujudkan IKN Nusantara menjadi kota yang berkelanjutan dan menjadi kota yang ramah lingkungan, terdapat kata-kata keberlanjutan. Apakah IKN akan menggunakan tenaga listrik fosil atau menggunakan tenaga listrik ramah lingkungan? Yups, langsung saja kita kupas masalah ini dan tonton video ini sampai habis. Sebelum mulai kita intro dulu. Bacot. Subscribe. Oke, ngomong-ngomong tentang energi listrik, ibu kota Nusantara dibangun di Kalimantan Timur. Dan di perut bumi Kalimantan Timur terdapat cadangan batu bara mencapai 135 miliar ton. Setara dengan 41% dari total cadangan batu bara di Indonesia. Dan hal ini menjadikan Kalimantan Timur menjadi provinsi yang mempunyai cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Bukan hanya batu bara, di Kalimantan Timur juga mempunyai cadangan minyak yang cukup banyak guys. Walaupun tidak sebesar cadangan batu baranya. Cadangan minyak di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 28 miliar barel. Setara dengan 10% dari total cadangan minyak di Indonesia. Dan bukan hanya batu bara dan minyak, di Kalimantan Timur atau Kaltim mempunyai cadangan gas bumi yang tergolong besar. Menjadikannya provinsi dengan potensi gas bumi terbesar di Indonesia. Saat ini cadangan gas bumi di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 5 triliun kaki kubik. Setara dengan 9% dari total cadangan gas bumi di Indonesia. Angka ini melonjak signifikan setelah penemuan cadangan gas raksasa di wilayah kerja North Ganal pada tahun 2023. Penemuan cadangan gas raksasa di North Ganal menjadikan Kaltim sebagai salah satu wilayah dengan potensi energi yang paling besar di Indonesia. Cadangan gas ini diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan gas nasional selama 20 tahun. Gila nggak tuh? Dan ternyata guys, Kalimantan Timur atau Kaltim juga memiliki potensi uranium yang cukup besar. Meskipun tidak sebesar potensi batu bara dan gas alamnya. Cadangan uranium di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 81.000 ton. Setara dengan 20% dari total cadangan uranium di Indonesia. Hal ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan cadangan uranium terbesar ketiga di Indonesia. Bener-bener gila ya, udah stop sampai di sini aja ya. Kita bahas sumber daya alam Kaltim buat cadangan konten saya selanjutnya. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih pentingnya sumber daya tambang untuk IKN? Dan apa hubungannya? Oke, jadi gini ya, hal yang paling dasar buat menentukan energi apa yang akan digunakan IKN nantinya, kita gali dulu potensi sumber daya alam lokalnya atau di Kalimantan Timur. Dan di Kaltim terdapat sumber daya alam atau hasil tambang batu bara sebesar 135 miliar ton yang dapat digunakan menjadi PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Di Kalimantan Timur juga terdapat potensi minyak bumi sebesar 28 miliar barel yang dapat dijadikan PLTN atau pembangkit listrik tenaga diesel. Di Kalimantan Timur juga terdapat gas bumi sebesar 5 triliun kaki kubik dan ditemukan cadangan gas bumi baru yang berpotensi menjadi cadangan gas bumi terbesar di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjadi PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Dan terakhir di Kalimantan Timur juga ditemukan cadangan uranium mencapai 81.000 ton yang dapat dimanfaatkan menjadi PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir.
Dari keempat energi tersebut, sumber bahan bakunya ada di Kalimantan Timur, ready di Kalimantan Timur. Tetapi keempat energi tersebut menghasilkan polusi emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan polutan udara lainnya. Dan limbah yang dihasilkan sangat-sangat berbahaya buat tanah dan lingkungan. Apalagi nuklir ya guys. Sebagai contoh nih, di Jepang, pasca insiden PLTN Fukushima Daiichi pada tahun 2011 menyebabkan pelepasan besar-besaran material radioaktif ke lingkungan, menghasilkan jumlah limbah nuklir yang sangat-sangat besar. Lantas di mana sekarang Jepang menyimpan limbah nuklir tersebut? Sebagian besar air radioaktif dari PLTN disimpan di tangki-tangki yang sangat-sangat besar di sekitar lokasi PLTN. Kapasitas tangki ini terbatas dan menimbulkan kekhawatiran tentang kebocoran dan penyimpanan jangka panjang. Limbah ini menimbulkan masalah yang kompleks dan berkelanjutan bagi Jepang. Ngeri banget kan? Melihat beberapa sumber energi di atas dan sebenarnya di Kalimantan Timur bahan bakunya melimpah, tapi untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan menjadi kota yang ramah lingkungan, IKN Nusantara berkomitmen menggunakan sumber energi listrik yang 100% ramah lingkungan, berasal dari energi baru terbarukan atau EBT. Keseriusan pemerintah menggunakan energi listrik ramah lingkungan ini sudah terbukti oleh pemerintah dan bukan hanya omongan dan gagasan. Dan ini benar-benar buat saya salut guys. Coba bayangin ya, di Kaltim sumber daya untuk dijadikan energi listrik melimpah ruah. Tapi untuk komitmen IKN yang 100% menjadi kota ramah lingkungan, IKN sudah membangun dan akan merencanakan pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS menjadi sumber utama saat ini dengan kapasitas 10 MW yang sudah beroperasi sejak Februari 2024. Dan ditargetkan meningkat menjadi 50 MW di akhir tahun 2024. PLTS fotovoltaik skala besar dipasang di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan di kawasan inti pemerintahan negara atau KIKN. PLTS atap juga didorong untuk dipasang di bangunan-bangunan di IKN. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB ditargetkan untuk dibangun di Kabupaten Tanah Laut dengan kapasitas 70 MW. Energi angin ini di IKN terbilang cukup potensial. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA juga akan menjadi sumber energi di IKN meskipun informasinya belum detail seperti PLTS dan PLTB. Dan sebagai tambahan, PLN juga menyimpan genset sebagai cadangan pasukan listrik. Jaringan listrik pintar akan diterapkan untuk optimasi distribusi dan keandalan listrik di IKN. Dan di IKN ditargetkan menjadi kota ramah lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan secara maksimal. Benar-benar salut banget dengan IKN ya. Lantas bagaimana sih cara kerja PLTS? PLTS mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik. Pertama, panel surya yang terdiri dari sel fotovoltaik menangkap sinar matahari. Sel fotovoltaik dibuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Ketika sinar matahari mengenai sel fotovoltaik, energi foton dari cahaya diserap oleh elektron pada semikonduktor. Elektron yang terekstraksi bergerak dan menghasilkan arus listrik searah atau DC. Arus DC dari panel surya tidak dapat digunakan secara langsung oleh peralatan rumah tangga atau industri, yang umumnya menggunakan arus bolak-balik atau AC. Oleh karena itu diperlukan inverter untuk mengubah arus DC menjadi AC. Listrik AC yang dihasilkan oleh inverter kemudian disalurkan ke rumah, industri, atau jaringan listrik atau grid. Oke, sekarang kita bahas apakah Indonesia adalah negara pertama yang menggunakan PLTS. Untuk mengulas pertanyaan ini, kita coba bahas sejarahnya PLTS. Perjalanan teknologi PLTS dimulai sejak abad ke-19 dengan penemuan efek fotovoltaik oleh Edmond Becquerel pada tahun 1839. Sejak saat itu, teknologi PLTS terus berkembang pesat melalui berbagai penemuan dan inovasi, hingga menjadi sumber energi terbarukan yang penting di dunia saat ini. Sejarahnya dimulai pada tahun 1839, Edmond Becquerel, seorang fisikawan Prancis, menemukan efek fotovoltaik, yaitu kemampuan material tertentu untuk menghasilkan arus listrik saat terkena cahaya matahari. 1883, Charles Fried, penemu Amerika, menciptakan panel surya selenium pertama yang mampu menghasilkan listrik. 1954, Bell Labs di Amerika Serikat membangun PLTS 1 kW untuk digunakan di daerah terpencil. Tahun 1960-an, teknologi sel surya silikon mulai dikembangkan dan menjadi lebih efisien. 1973, terjadi krisis minyak global, sehingga mendorong pembangunan energi terbarukan seperti PLTS. 1980-an biaya panel surya mulai turun, yang mendorong penggunaan PLTS yang lebih luas. Tahun 2000-an teknologi PLTS terus berkembang dengan efisien yang semakin tinggi dan biaya yang semakin murah.
Tahun 2010-an, kapasitas PLTS global meningkat pesat, menjadikan salah satu sumber energi terbaru yang paling penting di dunia. Tahun 2020-an, PLTS terus berkembang dan diproyeksikan menjadi sumber energi utama di masa depan. Dan di Indonesia, PLTS mulai diperkenalkan pada tahun 1987 dengan pemasangan 80 unit PLTS di Desa Sukatani, Jawa Barat. Sejak saat itu, PLTS terus berkembang di Indonesia dengan fokus pada penerapan di daerah terpencil yang belum terjangkau listrik PLN. Saat ini, Indonesia terus mendorong pengembangan PLTS dengan berbagai kebijakan dan program seperti pemberian intensif bagi investor atau pengembang PLTS, pembangunan skala besar PLTS, pengembangan PLTS atap untuk rumah dan bisnis. Dengan potensi energi matahari yang melimpah, PLTS diharapkan dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan sekarang kita bahas negara mana sih yang mempunyai PLTS terbesar di dunia. Negara yang memiliki pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas terbesar di dunia saat ini adalah China. Dengan total kapasitas mencapai 175.767 MW per Januari 2023. Kapasitas PLTS di Cina juga melebihi negara lain. Dan di urutan kedua yaitu Amerika Serikat dengan kapasitas 50.147 MW. Lantas apa sih yang membuat Cina kepikiran membuat PLTS dengan kapasitas sebesar ini? Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan PLTS di Cina diantaranya adalah: yang pertama, pemerintah Cina memberikan intensif dan kebijakan yang mendorong pembangunan PLTS. Yang kedua, Cina telah menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi PLTS dengan biaya produksi yang semakin murah dan efisiensi yang semakin tinggi. Yang ketiga, Cina memiliki permintaan energi yang semakin tinggi dan PLTS menjadi salah satu sumber energi alternatif yang penting untuk memenuhi permintaan tersebut. Diperkirakan bahwa Cina akan terus menjadi negara dengan PLTS terbesar di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam pembangunan PLTS. Hal ini menunjukkan bahwa PLTS menjadi sumber energi yang semakin penting di kawasan ini. Oke, sekarang kita berandai-andai ya guys. Apakah Indonesia mampu menandingi Cina membuat PLTS sebesar ini? Coba kita berfokus dengan Provinsi Kalimantan Timur dengan PLTS Huangpu Super Solar Park sebagai pembanding. Sebelum kita berhitung, jika kalian akan menggunakan data ini, please tolong dicek kembali atau ditanyakan ke pihak yang lebih paham. Data yang saya sampaikan ini hanya kebutuhan konten, bersifat perkiraan ya guys. Oke, langsung saja kita mulai. Berapa sih kebutuhan listrik di Kaltim? Menurut data yang saya dapat, kebutuhan listrik di Kalimantan Timur mencapai 1.196 MW. Dan berapa sih luas Kalimantan Timur? Sebelum adanya IKN, sekitar 127.347 km persegi atau sekitar 127.346 hektar. Dan sekarang kita ulas ya tentang Huangpu Super Solar Park di Cina. Mulai dari berapa sih luas PLTS Huangpu Super Solar Park di Cina? Menurut data yang saya dapat, luas Huangpu Super Solar Park di Cina sekitar 1.500 hektar. Dan berapa sih kapasitasnya? Menurut data yang saya dapat, kapasitas PLTS Huangpu Super Solar Park di Cina sekitar 2 GW atau sekitar 2.000 MW. Oke, jika PLTS setara dengan Huangpu Super Solar Park dibangun di Kalimantan Timur, berarti membutuhkan luas lahan sekitar 1,17% dari total lahan Kalimantan Timur. Berarti lahan di Kalimantan Timur mampu ya menampung PLTS tersebut, setara dengan Huangpu Super Solar Park. Dan jika kebutuhan listrik di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN sekitar 1.194 MW dan PLTS di Huangpu Super Solar Park dapat menghasilkan 2.000 MW, berarti terdapat surplus sekitar 806 MW. Dengan catatan ya, intensitas cahaya mataharinya pasti berbeda di Cina dan di Indonesia. Anggap aja ini sama. Tapi harus diingat ya, jika membangun 1.500 hektar buat PLTS di Kalimantan Timur, berarti harus mengorbankan sumber pendapatan batu bara di Kalimantan Timur dan lahan pertanian di Kalimantan Timur. Tapi ini hanya angan-angan ya guys. Tapi bagaimana ya guys jika PLTS dibangun di lubang tambang yang melimpah ruah di Kalimantan Timur? Daripada menelan korban banyak dan gak bermanfaat, lebih bermanfaat mungkin dijadikan PLTS, ya nggak sih? Oke, jadi memang komitmen IKN bukan hanya menjadi ibu kota saja, seperti kota-kota pada umumnya. Komitmen IKN untuk menjadi kota yang ramah lingkungan sangat-sangat kuat. Terbukti dari sumber daya tambang yang sangat melimpah ruah di Kaltim. Seperti data yang saya sampaikan gak digunakan dong. Karena memang limbah yang dihasilkan sangat berbahaya buat alam dan keberlangsungan hidup manusia.
Kota seperti IKN ini tidak bisa dibandingkan dengan Tokyo atau London karena memang konsepnya beda, guys. Karena konsepnya yang beda, apalagi desain kota IKN sekarang ini sebelum jadi aja sudah fotogenik banget kan. Dan banyak spot instagramable banget. Saya yakin nanti IKN akan menjadi kota yang memiliki daya tarik tersendiri, bahkan akan mengubah tren perkotaan seperti sekarang. Misalnya nih, brand Dior di Singapura buka outlet di tengah kota dengan banyak gedung-gedung bertingkat. Dan brand Dior di IKN buka outlet di pusat kota yang sangat banyak pepohonan dan banyak tanaman di outletnya. Ini akan mengubah gaya atau tren di masa depan dan menjadi ciri khas baru buat tren tersebut. Ya walaupun investasi yang masuk ke IKN masih sedikit, tapi saya mau bahas ini kenapa investasi masuk ke IKN masih sedikit di konten selanjutnya. Semoga IKN tetap berpegang teguh pada gagasan dasarnya dan penduduk di IKN nantinya mendukung tren tersebut. Gaya hidup di kota yang ramah lingkungan dan keberlanjutan seperti IKN. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.